gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Selalu diem di rumah ya kan kak? Kakak sehat? Sehat dong. Kakak sehat? Adik-adik di rumah pasti sehat semua kan? Nah sebentar lagi ya kita mau berdoa dulu ya sebelum ibadah. Ayo kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Sebentar pagi hari ini kami akan ibadah online ya Tuhan. Kau berkati, kau tutup bungkus ya Tuhan ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nih sebelum kita mulai ibadahnya nih kak, kita harus perkenalkan dulu nih. Adik-adik pada inget gak ini kakak siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ya, kenalin ya, nama kakak Kak Ellen. Dan di sebelah sini ada Kak Raya. Halo. Di sebelah sini ada Kak Vio. Nah, sekarang kita mau langsung masuk lagu pertama ya. Musik. Ayo semangat ya adik-adik. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa Kak Vio? Jawab ya, ya, ya. Kurang keras. Ku jawab ya, ya, ya. Lagi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa Kak Raya? Ya, ya, ya. Kurang keras. Jawab ya, ya, ya. Lagi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa Kak Vio? Jawab ya, ya, ya. Lagi Kak Raya. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke adik-adik, siapa di sini hari ini yang merasa bahagia nih kak? Aku bahagia, aku bahagia. Nah sekarang di lagu kedua kita mau nyanyiin lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Ayo lebih semangat lagi ya. Saudara seiman,
sebentar lagi kita mau masuk ke firman Tuhan. Yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita benar-benar memuji menyembah Tuhan yuk. Kita mau nyanyiin lagu Terima Kasih Untuk Cinta. Siapa sih di sini yang sayang banget sama mama papa? Pasti semua sayang ya? Iya. Karena papa mama anugerah dari Tuhan. Kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Kasih untuk keluarga yang indah, ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Kau berkati, Kau tutup bungkus ya Tuhan, pembicara yang memberikan firman ya
Tuhan. Kau berkati juga adik-adik supaya duduk diam bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Gak kerasa nih kita udah masuk di minggu keempat bulan Oktober. Kali ini kakak Ola sama Kak Felani. Hai adik-adik, kita yang bakal bawain firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini temanya kebijaksanaan. Tapi kakak masih bingung nih kak, kebijaksanaan itu apa? Dan kakak yakin adik-adik di rumah juga pasti ada yang masih belum ngerti apa itu kebijaksanaan. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak Ola. Iya, yuk kita sama-sama lipat tangan, kita sama-sama tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah online di minggu keempat ini di bulan Oktober Tuhan, dan terima kasih buat penjagaanmu, penyertaanmu, dan kami semua dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang melindungi sebentar kami mau belajar tentang Kau Tuhan, belajar tentang firman-Mu, biar kami semakin mengerti akan Kau Tuhan. Pimpin kami untuk mendengarkan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kalau kan tadi nanya apa arti kebijaksanaan kan ya Ola ya. Kalau menurut kakak yang waktu kemarin kakak baca nih Kak Ola, bijaksana itu adalah kecakapan dalam bertindak apabila menghadapi kesulitan Kak Ola. Nah, menurut Kak Ola, kira-kira kesulitan apa ya yang dialami sama adik-adik akhir-akhir ini? Kesulitan ya kak. Kita kan sekarang lagi semua serba online kak, semua serba di rumah, termasuk sekolah nih kak. Kadang kak pas lagi sekolah online itu suka bingung nih kak, mau perhatiin ibunya atau bapaknya ngejelasin, tapi ngantuk kak, bosen, atau malah main HP kak. Itu kan seru kak, nggak bosen, tapi nanti jadi nggak ngerti apa yang ibu bapaknya sampein. Gimana ya kak? Berarti kesulitan yang dihadapi adik-adik itu memilih antara dua pilihan, yaitu antara bermain atau belajar ya kak ya? Bener kak. Nah, itu kita butuh kebijaksanaan tuh Pak, Oh, di dalam situ memilih. pentingnya kebijaksanaan. Namun kadang-kadang kita bisa memilih, kalau misalnya pilihannya baik atau kurang baik, kita pasti memilih yang baik kan kak. Baik. Antara belajar dan bermain, ya pasti kita memilihnya belajar. Dan kalau misalnya dihadapkan dengan kita menghadapi berbohong atau jujur, kita juga bisa langsung berpikir langsung, ya kita harus pilih yang jujur kak. Nah, kadang-kadang kita juga akan dihadapi pilihan Kak Ola nih, pilihannya di antara pilihan yang baik dan baik Kak Ola. Ada tuh kak kayak gitu. Ada. Nah, kita harus memilih yang terbaik dari pilihan dua itu. Nah, misalnya nih Kak Ola, pilihannya adalah belajar atau ibadah online nih Kak Ola. Dua-duanya sama baik nggak Kak Ola? Iya kak. Nah, itu Bingung tuh harus pilih yang kita mana. sangat butuh banget namanya kebijaksanaan Kak Ola kalau kayak gitu. Terus kak, gimana tuh caranya biar kita bisa bijaksana? Nah, Kak Ola, kita sama-sama belajar yuk dari salah satu tokoh Alkitab nih Kak Ola, yang bagus banget. Dia disebutnya Raja Bijaksana Kak Ola. Kak Siapa Ika itu, tahu Kak? ya Kak ya? Gak tahu tuh, aku juga gak tahu tuh kak. Kita sama-sama belajar ya Kak Ola ya. Nah, nama rajanya adalah Raja Salomo Kak Ola. Oh, anak Daud itu ya kak? Ya, Raja Salomo itu adalah anak Daud. Dia yang dipilih untuk menggantikan Raja Daud sebagai raja saat itu. Gitu, Kak Ola. Mau tahu ceritanya nggak Kak Ola? Mau, Kak. Kenapa dia bisa disebut raja bijaksana? Coba gimana tuh kak? Nah, ceritanya itu adik-adik nanti baca ya di rumah ya. Bisa baca di Alkitab di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, di situ diceritakan. Nah, tapi kakak rangkum saat ini, oke? Nah, ceritanya itu gini, ada dua orang wanita nih, Kak Ola. Dia sama-sama melahirkan, jadi sama-sama punya bayi. Nah, dari dua, ternyata salah satu anaknya itu, dari dua wanita itu salah satu anaknya meninggal Kak Ola. Wah, gimana? Ya, terus jadi kan cuma ada satu nih Kak Ola. Mereka dua wanita ini berebutan bayi itu yang hidup itu. Nah, mereka saling bertengkar. Akhirnya kesulitan ini, masalah ini dibawalah ke Raja Salomo. Saat
itu Raja Salomo memutuskan untuk, karena dia penuh kebijaksanaan, akhirnya diputuskan untuk dibelah aja tuh anaknya. Wah, biar sama-sama nanti rata, meninggal dong, dua-duanya Kak. dapat. Nah justru itu, dari situ Raja Salomo bisa tahu siapa ibu asli dari anak itu. Nah caranya gini Kak Ola. Nah ternyata ibu yang aslinya dia bilang bahwa jangan dibunuh, tapi kasih saja ke ibu yang satunya lagi, karena dia tidak tega melihat anaknya dibelah Kak Ola. Sedangkan ibu yang satunya lagi dia bilang bunuh saja, belah saja, supaya adil dua-duanya dapat. Nah dari situ Raja Salomo bisa tahu tuh Kak Ola, mana ibu aslinya, mana ibu yang bukan ibu aslinya. Gitu, Wah, Kak Ola. keren ya Kak ceritanya. Terus Kak, itu Raja Salomo bisa dapat kebijaksanaan itu dari mana tuh Kak? Nah, Raja Salomo dapat kebijaksanaan itu dari Tuhan Kak Ola. Jadi waktu itu ceritanya saat dia diangkat sebagai raja Kak Ola, Tuhan menanyakan Salomo untuk apa yang Salomo minta dari Tuhan. Terus Salomo menjawab, dia nggak minta kekayaan Kak Ola. Wah, kalau aku nih Kak dikasih pertanyaan kayak gitu, aku bakal minta kekayaan, kepintaran, kecantikan Kak. Nah, manusia biasanya begitu ya Kak Ola. Tapi dia enggak loh Kak Ola. Dia mintanya adalah hikmat untuk menimbang perkara bagi bangsa Israel. Wah, keren Kak. Ya, jadi dia bisa memutuskan, karena dia harus memimpin, karena Banyak dia banget raja, orang dia ya, harus Kak. memimpin bangsa Israel kan Kak. Jadi dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dari bangsa Israel Kak. Gitu. Makanya adik-adik di rumah juga Kak Ola dan kakak juga belajar, kalau misalnya kita menghadapi kesulitan nih adik-adik, kita boleh meminta seperti Raja Salomo sama Tuhan, minta kebijaksanaan, minta hikmat sama Tuhan, supaya kita bisa memilih mana yang terbaik buat kita. Kak Ola, apalagi nih Kak Ola, ada yang sangat kita butuhin untuk berdoa dan minta kebijaksanaan sama Tuhan. Apa itu Kak? Kesulitan kita untuk menentukan masa depan kita Kak Ola. Kayak misalnya adik-adik nih yang kelas 6 SD, kan dia harus mencari sekolah nih Kak buat ke jenjang SMP. Nah kita perlu berdoa juga, minta hikmat bagaimana kita cari sekolah yang terbaik buat kita. Apalagi yang kayak seumur Kak Ola ini, dia harus menentukan jurusan mana yang terbaik untuk masa depannya, untuk kuliahnya. Nah seperti itu Kak Ola. Terus Kak, balik lagi nih ke pertanyaan di awal itu Kak. Kalau misalnya kita banyak banget tugas, banyak banget PR, tapi kita juga harus ibadah online Kak. Itu kan tadi dua-duanya baik tuh Kak. Terus kita harus milih gimana? Nah, sebelumnya kita harus doa dulu sama Tuhan nih Kak Ola, minta hikmat supaya kita semakin bijaksana untuk memilih pilihan tersebut Kak Ola. Tapi kalau menurut kakak sih lebih baik adik-adik nih kalau menghadapi seperti itu, adik-adik persiapan dulu dari hari Sabtu, selesaikan semua tugas-tugasnya dulu, semua PR-PR yang diselesaikan. Jadi hari Minggu tuh Kak Ola, adik-adik bisa ibadah online, bisa ibadah online bersama kakaknya, sama adiknya, juga papi mami, dan siangnya bisa berkumpul dan bermain bersama. Jadi kerjaannya udah selesai Kak Ola. Tuh. Berarti nih Kak, untuk segala sesuatu yang kita bingungin, kalau kita ada masalah, kita dihadapkan dengan dua pilihan, kita harus minta kebijaksanaan dari Tuhan. Betul Kak. sekali Kak Ola. Nah, kakak juga nih mau bagiin satu ayat. Yuk kita buka sama-sama adik-adik. Kita buka Alkitabnya di Amsal 2 ayat 11. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita berdoa nih, kita jangan cuma minta kepintaran, tapi kita juga harus minta ke hikmat dari Tuhan, biar kita bisa nentuin pilihan yang tepat buat kita. Ya, Tuh. nah, kalau itu segitu aja firman Tuhan dari kita ya Kak. Kita mau tutup firman Tuhan ini dengan doa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kami mau minta kebijaksanaan daripada-Mu supaya kami bisa memilih mana pilihan yang terbaik untuk setiap masalah yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur.
bersyukur. Haleluya, amin. Nah, segitu aja dari kita ya Kak. Kita bakal ketemu lagi sama adik-adik di minggu depan. Happy Sunday adik-adik. God bless you. God bless you. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 15 ayat 33 mengatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului
kehormatan. Ayat hafalan minggu ini Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Hai adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Nah, adik-adik, kirimkan video ayat hafalan ini kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kami tunggu ya. Dadah!